Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama videoku. Di video kali ini aku bakal ngebahas terkait info yang beredar bahwasanya pendaftaran tanggal 9 di bulan April tahun 2020 itu diundur, teman-teman. Ya, dari informasi yang beredar, ada sebagian yang mengatakan bahwasanya yang tadi tanggal 9 April 2020 itu diundur. Nah, tetapi ini bisa jadi iya dan bisa juga tidak, teman-teman. Kita bahas yang tidaknya dulu ya, teman-teman ya. Kenapa kakak bilang tidak di sini? Karena gini, bahwasannya kalau misalkan kalian hanya mendaftar online saja, itu masih bisa dilakukan di rumah. Tidak perlu keluar rumah, tidak perlu melakukan hal-hal yang berkumpul dan menjadi satu gitu dengan adanya pendaftaran itu kan tidak, masih bisa dilakukan di rumah. Jadi ya bisa-bisa aja kalau misalkan tanggal 9 itu tidak diundur ya. Nah, kalau dirubah pun ini kakak punya riset sendiri dan pendapat kakak sendiri kenapa bisa sampai diundur dan tidak jadi di tanggal 9 bulan April 2020 ini, teman. Nah, riset yang pertama yang kakak buat adalah itu sudah jelas kenapa bisa diundur dan semuanya tidak jadi. Yang pertama karena adanya wabah virus COVID-19 ini, teman-teman. Di mana pemerintah menganjurkan kita di rumah saja, tidak melakukan kegiatan yang mengumpul seperti itu, teman-teman. Itu tidak dianjurkan. Oke, itu adalah faktor yang pertama kenapa yang memungkinkan ini si pencatat diundur, teman-teman ya. Lalu riset kakak yang kedua, teman-teman. Dimana riset yang kedua ini adalah kakak beranggapan bahwasanya web yang harusnya digunakan oleh teman-teman pada saat mendaftar nanti itu belum upgrade. Kenapa kakak bilang belum upgrade, teman-teman? Karena semenjak adanya wabah virus ini, banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang dilakukan kepada daerah-daerah dan dinas-dinas itu seperti menghilangkan. Contoh, yang pertama menghilangkan UN dan apapun itu. Jadi terkendala pada saat kalian ingin melakukan pemberkasan untuk mendaftar di sekolah tinggi yang kalian inginkan. Jadi intinya adalah kebijakan yang ada di pemerintah sekarang itu tidak sinkron dengan web yang harusnya kalian daftar di bulan ini, teman-teman. Dan riset kakak yang ketiga itu adalah CPNS umum yang dilakukan bulan-bulan kemarin itu belum selesai, teman-teman. Karena mereka baru melakukan tes SKD-nya aja. Dan untuk SKB-nya mereka belum dilakukan. Jadi misalkan BKN, contohnya BKN misalkan melakukan pembukaan lagi untuk taruna, itu bisa jadi numpuk jadinya. Yang CPNS umum aja itu belum kelar, ditambah lagi dengan si pencatat ini, misalkan kayak gitu, otomatis akan menumpuk dan menjadi beban tersendiri gitu. Lebih baik menyelesaikan satu-satu atau diundur dulu demi mendapatkan solusi yang lebih baik. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, yang keempat, teman-teman. Yang keempat ini adalah terjadinya kemunduran pendaftaran di tahun 2020 ini otomatis akan membuat padat jadwal di tahun ini, teman-teman. Karena biasanya pembukaan itu dilakukan selama 1 bulan. Setelah itu lolos tahap administrasi, biasanya nunggu beberapa minggu baru boleh ikut tes selanjutnya. Setelah tes, nunggu beberapa hari, muncul, baru ikut lagi tes beberapa minggu. Biasanya seperti itu, teman-teman. Nah, misalkan diundur, otomatis waktunya sangat padat, di mana kalian harus melakukan, misalkan di bulan April ini kita melakukan SKD. Bisa jadi di akhir bulan nanti kalian melakukan tes akademik. Bisa jadi juga kalian di pertengahannya itu melakukan tes kesehatan dan lain-lain. Agar waktu yang ada di tahun 2020 ini bisa dilaksanakan walaupun mepet keadaannya, teman-teman. Tetapi itu resikonya sangat tinggi karena bisa aja itu akan terjadi yang namanya human error atau system error dan kekeliruan lainnya, teman-teman. Atau kemungkinan yang kedua adalah bisa jadi di tes kalian di tahun 2020 ini akan ada yang dihilangkan. Kayak gitu, teman-teman. Contoh, bisa saja itu TPA. Bisa saja TPA dihilangkan agar mempersingkat waktu pada saat kalian melakukan tes-tes yang lain. Nah, itu ada plus minusnya juga. Plusnya di kalian enak dan mungkin di pemerintah pun tidak ada
yang namanya kegiatan untuk melakukan tes TPA, tetapi minusnya mungkin seperti kesenjangan sosial teman-teman. Contoh misalkan di angkatan tahun lalu ada kok, di angkatan sekarang nggak ada, bisa jadi seperti itu. Wah enak lu, angkatan lu nggak ada seperti ini gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Mungkin itu aja riset yang bisa kakak sampaikan terkait informasi ini. Silahkan teman-teman selalu update informasi terkait sekolah kedinasan yang kalian inginkan dengan bisa melihat dari webnya atau dari Instagramnya teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Berhubung masih ada waktu sebelum kakak dinas, jadi kita bahas dulu terkait pertanyaan yang banyak banget kalian tanyakan di kolom komentar kakak di YouTube maupun di DM. Satu pertanyaan yang sangat menonjol itu adalah terkait tiadanya UN. Nah, bagaimana? Nanti misalkan tidak ada UN, kita nggak punya surat keterangan UN, kita nanti tidak dinyatakan lulus dan lain-lain. Itu menjadi belenggu tersendiri bagi teman-teman semua kan? Oke, kakak bacakan salah satu contoh pertanyaan dari teman-teman semuanya. Mohon izin kak bertanya, kalau saya lulus tahun 2020 ini, ijazah belum ada dan UNBK dibatalkan akibat wabah virus corona. Jadi bagaimana kak? Nah itu adalah salah satu contoh pertanyaan yang banyak banget ditanyakan kakak. Oke, sederhananya seperti ini teman-teman. Seperti kalimat yang kakak sampaikan di awal terkait bisa iya atau tidak pengunduran pendaftaran itu, maka kakak sampaikan di sini adalah sekolah kedinasan membutuhkan nilai rapot teman-teman. Misalkan kalian belum ada ijazah kayak gitu, rapot rata-rata dari semester 1 sampai dengan semester 5 kayak gitu teman-teman. Jadi untuk tahun ini yang tidak ada UN, kakak yakin tidak akan diminta yang namanya pernyataan bahwasanya sudah melakukan UN, bahwasanya kalian sudah melaksanakan apapun itu kegiatan di akhir sekolah kalian. Nah ini adalah hal yang sedang dibicarakan dan sedang dibahas. Gimana kelanjutannya kayak gitu teman-teman. Dan kakak yakin misalkan tidak ada UN, pasti tidak akan diminta surat pernyataan UN. Tetapi masih bisa dirubah dengan menggunakan bahwasannya kalian sudah lulus atau kalian sudah berada di kelas 12. Itu kan bisa aja tanpa harus menggunakan surat keterangan UNBK. Tapi untuk info validnya, kakak sarankan untuk teman-teman selalu update dan terpasti nonton video ini biar kalian update juga kan kayak gitu. Sedikit banyaknya kakak bisa menyampaikan, ya kakak sampaikan. Tapi misalkan kakak sibuk, ya mohon maaf, kakak nggak bisa bikin video dulu kayak gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa kakak sampaikan terkait pertanyaan kalian. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, itu yang penting teman-teman. Sekian aja untuk video kali ini, nanti akan disampaikan lagi. Misalkan kakak ada waktu, kakak buat lagi videonya. Terima kasih, selamat menonton video ini. Enjoy, support terus. Semoga informasi ini sangat bermanfaat untuk kalian. See you next time.